Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan membahas mengenai struktur modal atau capital structure. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yang dimana saya sendiri dengan Gus Dinar Dwi Putra, yang kedua ada Muftia Isni, yang ketiga ada Evi Mariani. Nah, di sini kami menganalisis jurnal yang berjudul The Effect of Profitability, Company Activities, Liquidity, and Asset Structure on Capital Structure in Consumer Good Companies list on the Indonesia Stock Exchange 2017 hingga 2019 period. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu struktur modal atau capital structure. Nah, di sini kami mengutip dari seorang ahli yaitu Rianto pada 2011. Jadi, struktur modal adalah pembelajaran permanen yang mencerminkan pertimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Nah, struktur modal menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai investasinya, sehingga dapat mengetahui struktur modal dan investor dapat mengetahui keseimbangan antara risiko dan tingkat pengambilan investasinya. Nah, struktur modal yang kita gunakan dalam penelitian ini yaitu debt to equity ratio atau DER ya. Debt to equity ratio atau DER adalah perbandingan antara utang lancar dan utang jangka panjang dan seluruh aktiva yang diketahui, atau rasio yang menunjukkan berapa banyak utang perusahaan dibandingkan dengan modal perusahaan itu sendiri. Lanjut. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena penelitian pada jurnal yang kami ambil ya. Jadi di sini sudah terlihat ada tabel informasi tentang aktiva lancar, aktiva tetap, penjualan laba bersih, dan struktur modal perusahaan barang konsumsi di BEI tahun 2017 sampai 2019. Nah, dari situ kita mendapatkan 4 fenomena penelitian, yaitu ke-1, PT ICBP pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan laba sebesar 15% ya. Namun total utang meningkat sebesar 3%, sedangkan menurut teori jika laba meningkat maka total utang akan berkurang. Lanjut ke fenomena kedua, ada PT INDF pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan penjualan sebesar 4%, namun total utang meningkat sebesar 12%. Sedangkan menurut teori, jika total penjualan meningkat, maka total hutang akan berkurang. Lanjut ke fenomena yang ketiga, yaitu ada VTI UNVR pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan total aset sebesar 2%, namun total hutang juga meningkat sebesar 28%. Sedangkan menurut teori, jika total aset bertambah, maka total utang akan berkurang. Untuk fenomena keempat, ada PT INDF juga pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan total aset tetap sebesar 1%, namun total hutang mengalami penurunan sebesar 9%. Sedangkan menurut teori, peningkatan total aset tetap berarti total utang dapat meningkat karena aset tetap dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh utang. Selanjutnya, adapun fenomena yang terjadi secara empiris pada penelitian ini. Masalah yang muncul dalam profitabilitas perusahaan adalah jika laba perusahaan lebih rendah dari total aset yang dimiliki perusahaan, sehingga sulit bagi perusahaan untuk terus beroperasi untuk mempertimbangkan struktur modalnya. Oleh karena itu, pada penelitian yang dilakukan pada perusahaan barang konsumsi kali ini, penelitian menggunakan ROA untuk melihat apakah benar jika semakin tinggi total profit yang dimiliki perusahaan, maka semakin banyak total aset yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan perusahaan adalah apabila penjualan lebih rendah dari jumlah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk memperbaiki struktur modalnya. Oleh karena itu, dalam penelitian yang dilakukan pada perusahaan barang konsumsi kali ini, peneliti menggunakan perputaran aset untuk melihat apakah benar semakin cepat perputaran aset perusahaan, maka semakin besar pendapatan perusahaan yang dapat memperbaiki struktur modal pada perusahaan barang konsumsi ini.
Ya, yang ketiga ada masalah yang sering muncul pada tingkat likuiditas perusahaan, yaitu apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka citra perusahaan akan menurun di mata investor. Dan jika itu terjadi, maka struktur modal perusahaan akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan pada perusahaan barang konsumsi kali ini, peneliti menggunakan tingkat likuiditas perusahaan untuk melihat apakah benar jika semakin tinggi tingkat likuiditas yang dimiliki perusahaan, maka dapat memperbaiki struktur modal pada perusahaan barang konsumsi. Ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang identifikasi masalah pada penelitian ini ya. Nah, di sini ada yang ke-1, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI. BEI itu Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019. Yang kedua, apakah aktivitas perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017 hingga 2019. Yang ketiga, apakah likuiditas perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 hingga 2019. Yang keempat, ada apakah struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BI pada tahun 2017 hingga 2019. Untuk yang terakhir, yang kelima, apakah profitabilitas, aktivitas perusahaan, likuiditas, dan struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BI pada 2017 hingga 2019. Ya, lanjut ke penjelasannya. Nama saya Muftia Isni Swanjaya, NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian. Yang pertama ada pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Profitabilitas merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan struktur modal perusahaan. Perusahaan dengan return on asset yang tinggi cenderung menggunakan proporsi utang yang relatif kecil. Karena dengan return on asset yang tinggi, kebutuhan dana dapat diperoleh dari laba ditahan. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi akan lebih banyak mempunyai dana internal atau laba ditahan daripada perusahaan yang tingkat pengembaliannya rendah, sehingga perusahaan lebih sedikit memerlukan hutang. Return on asset atau ROA digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan guna menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, maka dibuat hipotesis sebagai berikut. H1, profitabilitas berpengaruh parsial terhadap struktur modal perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, terdapat pengaruh aktivitas perusahaan terhadap struktur modal. Aktivitas perusahaan dapat menggambarkan seberapa besar efektif manajemen suatu perusahaan dalam mempergunakan aktiva yang dimiliki untuk operasional perusahaan tersebut. Semakin tinggi tato menunjukkan semakin efektifnya manajemen perusahaan dalam menggunakan aktiva tersebut guna menjalankan kegiatan operasional. Tinggi rendahnya keadaan aset suatu perusahaan dapat menggambarkan tentang perputaran aset di suatu perusahaan serta keuntungan yang akan dicapai perusahaan dari perputaran aset tersebut. Tinggi nilai perputaran aset yang dimiliki perusahaan menggambarkan bahwa semakin tinggi pula nilai penjualan terhadap nilai total aktiva. Dengan demikian, suatu aset yang tinggi menggambarkan tingkat aktivitas perusahaan yang tinggi, maka hutang semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan total aktiva yang meningkat setiap tahunnya, sehingga akan mempengaruhi pihak luar untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Adapun hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut. H2, aktivitas perusahaan berpengaruh parsial terhadap struktur modal perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya, pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. Likuiditas mengindikasikan kemampuan sebuah perusahaan memenuhi kewajiban finansial berjangka pendek tepat pada waktunya. Posisi perusahaan yang semakin liquid juga menjadi dasar persetujuan melakukan investasi maupun ekspansi ke bisnis lain yang dianggap menguntungkan. Sheikh dan Zongjun dalam hasil studinya menyatakan perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi lebih memilih untuk menggunakan dana
yang dihasilkannya secara internal untuk pembiayaan investasi baru. Oleh karena itu, maka dibuat hipotesis sebagai berikut. H3, likuiditas berpengaruh parsial terhadap struktur modal perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya, ada pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal. Aktiva tidak lancar perusahaan berupa bangunan dan tanah dapat dijadikan agunan saat meminjam utang sehingga dapat meningkatkan rasio utang pada struktur modal perusahaan. Dengan peningkatan komposisi aktiva tetap pada struktur aktiva pada suatu perusahaan, maka aset yang dapat dijadikan agunan atau jaminan saat meminjam utang meningkat juga. Hal tersebut dapat meningkatkan komposisi utang pada struktur modal pada suatu perusahaan. Akan tetapi sebaliknya, jika aktiva lancar suatu perusahaan lebih mendominasi pada struktur aktiva perusahaan, yang mana aktiva lancar lebih sulit untuk dijadikan sebagai agunan saat meminjam utang kepada kreditur. Hal tersebut akan menyebabkan tingkat penggunaan utang perusahaan tersebut menurun pada struktur modalnya. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan pada proporsi aktiva dalam suatu entitas dapat mempengaruhi proporsi utang. Adapun hipotesis yang dibuat adalah H4, struktur aset berpengaruh parsial terhadap struktur modal perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya, pengaruh profitabilitas, aktivitas perusahaan, likuiditas, dan struktur aktiva terhadap struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Baik atau buruknya struktur modal suatu perusahaan akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan, terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Ada beberapa komponen penting yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja sebuah perusahaan, yaitu profitabilitas yang dapat diukur menggunakan rasio return on asset atau ROA untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Ada juga aktivitas perusahaan untuk menggambarkan tentang perputaran aset di suatu perusahaan serta keuntungan yang akan dicapai perusahaan dari perputaran aset tersebut diukur dengan rasio perputaran aset total atau TATO. Kemudian ada likuiditas yang dapat diukur menggunakan current ratio untuk mengetahui seberapa jauh jumlah aset lancar perusahaan. Dan yang terakhir ada struktur aktiva yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva untuk menentukan struktur hutang jangka panjang maupun jangka pendek dalam perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H5, profitabilitas aktivitas perusahaan, likuiditas, dan struktur aktiva berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai 2019. Secara keseluruhan dari yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran. Di sini dapat dilihat profitabilitas memiliki pengaruh terhadap struktur modal, aktivitas perusahaan memiliki pengaruh terhadap struktur modal, likuiditas memiliki pengaruh terhadap struktur modal, struktur aktiva memiliki pengaruh terhadap struktur modal, dan profitabilitas, aktivitas perusahaan, likuiditas, dan struktur aktiva secara simultan memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, karena data yang digunakan adalah data numerik dan data empiris. Variabel yang dipilih adalah unit yang dapat dihitung dan dinilai. Metode analisis data menggunakan SPSS dalam menggambarkan hasil perhitungan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau independen yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat atau dependen. Pada analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik diperlukan untuk menguji kualitas data, yaitu menentukan apakah data yang diperoleh layak atau tidak layak untuk digunakan. Berikut ini adalah uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian, antara lain ada uji normalitas,
uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji heterokedastisitas. Dalam penelitian ini juga, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel. Menurut Sugiono, mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BI sekitar tahun 2017 sampai 2019, yaitu 53 perusahaan yang diperoleh dari website www.idx.com. Kemudian ada sampel. Sugiono juga mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berikut ini adalah klasifikasi sampel penelitian. Bisa dilihat tabel yang ada di slide. Ini menunjukkan proses pengambilan sampel. Selanjutnya di sini ada jenis dan sumber data. Pada jenis data itu dibagi menjadi 3, yaitu ada data time series, data cross section, dan data panel. Data time series adalah data suatu variabel keuangan pada runtutan waktu selama periode yang diteliti. Data cross section yaitu data suatu variabel keuangan pada berbagai sampel di suatu titik waktu tertentu. Sedangkan data panel didefinisikan sebagai gabungan antara data silang cross section dengan data runtut waktu time series. Dalam penelitian ini menggunakan data runtut waktu atau time series. Data tersebut menggunakan 32 sampel perusahaan dengan rentang waktu selama 3 tahun, yaitu periode 2017 sampai 2019. Kemudian di sini ada juga sumber data. Sumber data itu dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam sub barang konsumsi yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia atau BI. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam sub barang konsumsi yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Mariani dengan NIM 5112181002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah rekan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada tabel ini terdapat hasil statistik deskriptif yang mana dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada variabel probabilitas atau ROA diperoleh nilai minimal sebesar 2,56 oleh perusahaan Citos pada tahun 2019, kemudian nilai maksimumnya sebesar 6,82 diperoleh oleh perusahaan PT Merx pada tahun 2018, di mana min yang diperoleh adalah 4,4887 dengan standar deviasi 0,81491. Kemudian yang kedua ada variabel aktivitas perusahaan atau TATO diperoleh nilai minimal 0,27 oleh perusahaan Mayora tahun 2019 dengan nilai maksimal 8,04 oleh perusahaan PT Wimar Cahaya Indonesia tahun 2018, di mana min yang diperoleh adalah 6,8583 dengan standar deviasi 0,94716. Kemudian ada variabel likuiditas CR diperoleh angka terkecil 0,31 yang diperoleh oleh perusahaan PT Multibintang Indonesia tahun 2019 dengan angka tertinggi 9,67 diperoleh oleh perusahaan PT Campina Ice Cream Industry pada tahun 2017, di mana min yang diperoleh adalah 7,755 dengan standar deviasi 1,0996. Kemudian berikutnya ada variabel struktur aktiva yaitu SA diperoleh nilai minimal sebesar 3,71
oleh perusahaan Harta Dinata Abadi dengan nilai maksimal 6,61, perusahaan PT Sariguna Prima Tirta di tahun 2019 dengan NIN yang diperoleh adalah 5,7393 dengan standar deviasi 0,59982. Dan yang terakhir ada variabel struktur modal yang yaitu DER diperoleh angka terkecil 4,23 oleh perusahaan PT Inti Agri tahun 2019, kemudian dengan nilai maksimal 7,98 diperoleh oleh perusahaan PT Unilever tahun 2019 di mana min yang diperoleh adalah 6,1763 dengan standar deviasi 0,852219. Nah, kemudian di sini ada hasil uji asumsi klasik. Yang pertama adalah normalitas. Pada slide ini terdapat analisa grafik yaitu grafik histogram. Kemudian pada slide berikutnya ini juga sama hasil uji asumsi klasik. Normalitas juga, analisa grafik yaitu plot probabilitas normal ya. Nah, berdasarkan gambar di samping ini dapat dilihat bahwa titik-titik sedikit menjauhi garis diagonal, sedangkan pada gambar bawahnya dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar mendekati garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, sehingga kesimpulannya adalah data terdistribusi normal. Nah, kemudian ada analisis statistik. Pada tabel ini menunjukkan jika hasil uji Kolmogorov-Smirnov mendapatkan nilai signifikan 0,025 yaitu kurang dari 0,05 ya. Kemudian dari sini itu ditransformasikan data tersebut dengan ln sehingga diperoleh hasil tabel di bawahnya yaitu tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test sesudah transform. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa hasil uji Kolmogorov mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,632 yang berada di atas 0,05. Maka kesimpulannya data terdistribusi normal. Nah, kemudian berikutnya ada hasil uji multikolinearitas. Di sini ada dua tabel yaitu hasil uji multikolinearitas sebelum transform dan hasil uji multikolinearitas setelah transform. Nah, pada tabel kedua ini diperoleh nilai toleransi probabilitas yaitu ROA, kemudian ada ada aktivitas perusahaan Tato, kemudian ada likuiditas CR, struktur aset SA. Kita bisa melihat dari toleransi statistik collinearity, poin-poin di situ bisa kita lihat. Dari situ dapat diketahui bahwa keempat variabel penelitian menunjukkan toleransi yang besar 0,10 dan VIF yang besar 10 sehingga kesimpulannya data tidak mengalami multikolinearitas. Nah, kemudian berikutnya di sini ada hasil uji autokolerasi sama ya, hasil uji autokolerasi sebelum transform dan sesudah transform. Dapat kita lihat pada hasil di tabel ini pada nilai DW atau Durbin Watson sebelum dan sesudah ditransformasikan adalah 2,309 dan 2,348 yang memenuhi kriteria DW yaitu DU kurang D4 dikurangi DU atau 1,755, 2,348, 2,245 sehingga data tidak terjadi autokolerasi. Nah, kemudian di sini ada hasil uji heteroskedastisitas. Yang pertama uji scatter plot. Kemudian berikutnya juga ada taman uji. Berdasarkan pengujian tabel, total signifikan untuk masing-masing variabel adalah 0,05. Probabilitas atau ROA adalah 0,873, aktivitas perusahaan atau TATO adalah 0,606,
likuiditas CR adalah 0,675 dan struktur aset SA adalah 0,347. Jadi kesimpulannya adalah hasil penelitian tidak mengalami heteroskedastisitas. Nah, kemudian berikutnya di sini ada hasil analisis regresi linear berganda. Persamaannya itu adalah LNY pada tabel 10 ya, LNY sama dengan 8.041 minus 0,096 X1 plus 0,204 X2 minus 0,387 X3 plus 0,30 X4. Nah, dari persamaan regresi berikut dapat disimpulkan bahwa konstanta yang diperoleh adalah 8,041 yang berarti keempat variabel bebas yaitu probabilitas, aktivitas perusahaan, likuiditas, dan struktur aset diasumsikan stabil. Kemudian struktur modal meningkat sebesar 8,041. Untuk koefisien regresi probabilitas sebesar minus 0,096, di mana jika ada kenaikan satu satuan maka struktur modal akan turun sebesar 0,096. Koefisien regresi untuk aktivitas perusahaan adalah 0,204, di mana jika terjadi kenaikan setiap 1 unit maka struktur modal meningkat sebesar 0,204. Kemudian koefisien regresi likuiditas sebesar minus 0,387, di mana jika terjadi kenaikan setiap satu satuan maka struktur modal akan turun sebesar 0,387. Kemudian koefisien regresi untuk struktur aset adalah 0,031. Nah, kemudian berikutnya ada hasil koefisien determinasi hipotesis. Menurut hasil penelitiannya menunjukkan nilai R² yang disesuaikan sama dengan 0,278 atau 27,8%. Artinya variabel bebas dipengaruhi oleh sejumlah 27,8%, sedangkan sisanya sebesar 72,5% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Kemudian berikutnya ada pengujian hipotesis parsial atau uji T. Nah, nilai signifikan probabilitas atau ROA terhadap struktur modal dapat kita lihat menghasilkan 0,333 dengan signifikan 0,05 dan T hitung minus 0,091, T tabel 1,986. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Kemudian nilai signifikan kegiatan perusahaan atau TATO terhadap struktur modal adalah 0,012, signifikannya sama 0,05 dengan T hitung 2,577 dan T tabel 1,986. Hal ini dapat membuktikan bahwa aktivitas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Kemudian berikutnya terdapat nilai signifikan likuiditas atau CR terhadap struktur modal adalah sebesar 0,005 dan dihitung dan terhitung min 4,888, T tabelnya 1,986. Hal ini dapat membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Nah, kemudian nilai signifikan struktur aktiva atau SA dalam struktur modal adalah 0,840 serta 0,05 dan T hitung 0,203, T tabel 1,986. Hal ini dapat membuktikan bahwa struktur aktiva tidak berpengaruh dan kurang signifikan terhadap struktur modal. Oke, berikutnya di sini terdapat hasil uji hipotesis secara simultan. Berdasarkan hasil penelitian di atas membuktikan jika nilai F hitung 10,147, kemudian F tabel 2,47 yang nilai signifikansinya 0,00 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa jika semua variabel adalah probabilitas ROA, likuiditas CR, aktivitas perusahaan TATO, dan struktur aset SA memiliki pengaruh simultan terhadap struktur modal.
Nah, berikutnya di sini terdapat hasil diskusi atau pembahasan dari penelitian pada jurnal ini. Yang pertama ada pengaruh probabilitas ROA terhadap struktur modal. Probabilitas merupakan penentu komposisi struktur modal. Berdasarkan teori trade-off dalam Mustaqim 2012, perusahaan yang memiliki tingkat probabilitas yang tinggi pasti akan melakukan pilihan dalam menggunakan hutang untuk memenuhi pendanaan perusahaannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikan probabilitas ROA terhadap struktur modal adalah sebesar 0,333 kurang dari 0,05 lebih dari 0,05 dan T hitung minus 0,091 T tabel 1,986. Maka HO diterima dan H1 ditolak, yang berarti probabilitas tidak berpengaruh secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat melakukan berbagai aktivitas dan mempertahankan keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian Luh Putu Widayanti, Nyoman Triaryati, dan Nyoman Abundanti 2016, kemudian Ginanjar DKK 2012, Putri 2012, Marlina DKK 2020, yang dalam penelitiannya menemukan bahwa probabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Namun, berbeda dengan penelitian Siti Mujiatun DKK 2012, Hakim MZ dan Apriliani D 2020, Marlina DKK 2020 yang menyatakan bahwa probabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur. Kemudian berikutnya ada pengaruh korporat activities atau terhadap struktur modal. Nah, aktivitas perusahaan merupakan suatu perbandingan yang menghargai efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya dan aset perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa nilai signifikan aktivitas perusahaan TATO dalam struktur modal adalah 0,012 kurang dari 0,05 dengan T hitung 2,577, T tabel 1,986. Maka HO ditolak dan H1 diterima, yang artinya secara parsial aktivitas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai perputaran aset, maka semakin tinggi nilai penjualan bersih terhadap nilai total aset. Maka semakin tinggi pula hutangnya. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian Herlina Andriani 2018 dan Gunawan 2011 yang membuktikan bahwa aktivitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Nah, kemudian berikutnya ada pengaruh likuiditas CR terhadap struktur modal, yaitu faktor yang mempengaruhi penentuan struktur modal adalah likuiditas. Semakin besar likuiditas, semakin lemah tingkat struktur modal perusahaan. Artinya jika perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki kekuatan untuk melunasi hutang jangka pendek dan cenderung mengurangi total hutang. Yang kemudian struktur modal menjadi semakin kecil. Nah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikan likuiditas CR pada struktur modal adalah 0,000 kurang dari 0,05 dengan T hitung minus 4,888 T tabel 1,986. Maka HO ditolak dan H1 diterima, sehingga likuiditas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Luh Putu Widayanti, Nyoman Triaryati, dan Nyoman Abundanti 2016, Nitziar 2013, dan Finki 2013, Marlina DKK 2020 yang mendapatkan hasil jika likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Namun berbeda dengan hasil penelitian Hakim MZ dan Apriliani D 2020 yang menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
Kemudian berikutnya ada pengaruh struktur aktiva SA terhadap struktur modal. Struktur aktiva merupakan susunan aktiva tetap terhadap total aktiva yang dimiliki perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa susunan aktiva yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap perusahaan dalam memilih sumber pendanaan. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai signifikan struktur aktiva dan struktur modal adalah 0,840 lebih dari 0,05 dan T hitung 0,203, T tabel 1,986 yaitu HO diterima dan H1 ditolak, sehingga secara parsial struktur aset tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sally Armelia 2016 dan Palupi 2012 yang menyatakan bahwa struktur aset tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Namun berbeda dengan hasil penelitian Siti Mujiatun DKK 2021, MZ dan Aprilia D 2020, Maswani DKK 2021 yang menyatakan bahwa struktur aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur. Hal ini mungkin karena perusahaan dengan posisi aset tetap yang besar akan memiliki kemudahan dalam pengadaan hutang karena aset tetap dianggap sebagai jaminan. Sehingga perusahaan cenderung menggunakan manfaat dari kondisi ini dengan menjadikan utang sebagai alternatif pertama untuk memperoleh sumber dana eksternal, sehingga struktur modal perusahaan akan meningkat. Kemudian di sini ada pengaruh probabilitas ROA, likuiditas, CR, aktivitas perusahaan TATO, dan struktur aktiva SA terhadap struktur modal secara simultan berarti ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai pengaruh antara probabilitas X1, kemudian aktivitas perusahaan X2, likuiditas X3, struktur aset X4, dan struktur modal Y, diperoleh F tabel sebesar 2,47, sehingga F hitung lebih dari F tabel adalah 0,147 lebih dari 2,47 dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel probabilitas, likuiditas, aktivitas perusahaan, struktur aktiva berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Jika dilihat dari nilai adjusted R-square sebesar 0,278 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh probabilitas struktur aktiva variabel struktur pada variabel struktur modal adalah 15,8%, di mana artinya probabilitas, likuiditas, aktivitas perusahaan, struktur aktiva memiliki proporsi pengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 sebesar 27,8%, sedangkan sisanya 72,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Baik, yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu kesimpulan. Nah, dalam penelitian ini hasil kesimpulan pengujian hipotesis adalah yang pertama ada probabilitas atau ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Kemudian yang kedua, aktivitas perusahaan atau TATO berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Kemudian yang ketiga, likuiditas CR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Kemudian yang keempat, struktur aktiva SA tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Dan yang terakhir adalah probabilitas ROA, likuiditas CR, aktivitas perusahaan TATO, dan struktur aktiva memiliki pengaruh secara simultan terhadap struktur modal. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.